Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngelanjutin ngebaso UTBK untuk pembahasan TO yang kedua, subtes pengenalan matematika. Nomor 1. Presentasi penurunan terkecil produksi berlian yaitu, di sini kan ada presentasi penurunan. Jadi kita keluarin rumusnya dulu, rumus presentasi penurunan. Rumusnya yaitu, jadi nilai awal dikurangi nilai akhir dibagi awal dikali 100%. Nah, sekarang kita lihat opsinya, apakah berlian kualitas A periode Januari-Februari itu menjadi yang terkecil. Kita cek ya, untuk yang opsi A, berarti kita lihat penurunan kualitas berlian A. Si A itu kan dia Januari itu produksinya 15. Terus Februari itu turun kan jadi 10. Jadi 15 awal dikurangin akhir dibagi awal dikali 100%. Berarti ini 15 dikurangi 10 itu adalah 5 dibagi 15 dikali 100%. Oke, berarti di sini 5 dibagi 15, di sini 3, jadi 100 dibagi 3 itu adalah 33,3%. Jadi ini penurunannya 33,3%. Oke, kita lihat yang B. Yang B itu adalah berlian kualitas A periode Maret-April. Oke, A di periode Maret itu produksinya 20, sedangkan April 10. Berarti awal 20 dikurangi 10, 10 dibagi awal dikali 100%. Coret-coret 100 dibagi 2, 50%. Berarti ini 50%. Yang C, berlian kualitas B. Oke, opsi C kita cek. Berlian kualitas B itu Januarinya awalnya 10, turun 5. Februari, berarti 10 dikurangi 5, 5 per 10 dikali 100%. Oke, berarti coret-coret di sini 2, berarti 100 dibagi 2 jadi 50%. Jadi ini juga turunnya 50%. Berlian kualitas B periode Maret-April. Berarti Maretnya tuh B itu 15 produksinya, Aprilnya 5. Berarti 15 kurangin 5 itu adalah 10 dibagi awalnya 15 dikali 100%. Kayak jadi 10 sama 15 kita bagi 2, dibagi 5, ini dapat 2, ini dapat 3. 100 dibagi 3 itu kan jadi tadi 33 ya, 33,3. Nah, dikaliin 2 jadi 66,6%. Jadi ini 66,6%. Yang E semua memiliki presentasi penurunan yang sama. Salah ya. Berarti yang terkecil adalah opsi yang A. Nomor 2. Jika bulan Januari hasil penjualan berlian adalah $170.000 dan pada bulan Februari adalah $105, maka hasil penjualan pada bulan Maret adalah berapa? Kita lihat di bulan Januari ini memproduksi si A-nya itu dia memproduksi 15 kan. Si B dia memproduksi adalah 10. Berarti 15A ditambah 10B itu menghasilkan uang $170.000. Sedangkan di Februari si A itu dia 10, terus si B-nya dia 5. Berarti 10A ditambah 5B menghasilkan uang 105.000. Oke, kalau kayak gitu si A sama B dihargain berapa? Nah, ini ada dua persamaan, dua variabel, kita tinggal eliminasi substitusi. Jadi ini dengan cara yang ini tetap dikali 1, ini kali 2 biar sama koefisien si B-nya. Ini tulis ulang, 15A ditambah 10B sama dengan 170.000. Nah, 10A dikali 2 berarti ini jadi 20A ditambah 5 dikali 2, 10B sama dengan 210.000. Oke, kita kurangin, berarti kalau dikurangin ini 10B kurangi 10B 0, 15 dikurangi 20 berarti min 5A, 170 dikurangi 210 adalah min 40.000. Nah, berarti A-nya adalah min 40.000 dibagi min 5. Berarti jadi 8.000. Jadi harga si A ini dihargain $8.000. Nah, sekarang masukin ke persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua di sini ada 10A ditambah 5B sama dengan 105.000. Nah, si A-nya kita substitusi jadi 10 dikali 8.000 ditambah 5B sama dengan 105.000.
Oke, berarti ini jadi 80.000 ditambah 5B sama dengan 105.000. Oke, berarti 5B sama dengan 105.000 dikurangin 80.000, berarti itu adalah 25.000. Nah, si B ini dihargain 5.000. Oke, udah tahu harga A dan harga B. Yang ditanya adalah, maka hasil penjualan pada bulan Maret berapa? Bulan Maret ya, si A-nya itu 20, si B-nya itu 15. Berarti 20A ditambah 15B. Berarti A-nya kita ganti sama 8.000 dan B-nya kita ganti sama 5.000. Jadi 2 kali 8 16, jadi 160.000. 15 dikali 5 75, berarti 75.000. 160.000 ditambah 75.000 berarti jadi 235.000. Nah, ini hasil penjualan di bulan Maret, opsinya yang E. Nomor 3, setelah bulan April, produksi berlian kualitas A diperkirakan akan terus naik sebanyak 10% setiap bulannya dari bulan sebelumnya. Berapakah perkiraan produksi berlian kualitas A pada bulan Agustus? Jadi di sini di bulan April, kan sini ada April, terus Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Agustus ya. Nah, di sini di bulan April itu memproduksi kualitas A itu sama dengan 10.000. Ya, ini kan dalam ribuan nih. Dalam ribuan karat, berarti ini 10.000. Nah, April ke Mei itu meningkat 10%. Berarti itu rasionya ya. Jadi rasionya itu meningkat. Jadi R-nya meningkat. Kalau meningkat berarti 1 ditambah 0,1. Jadi kalau meningkat tuh yang awalnya 10.000 berarti bulan selanjutnya tuh 10.000 ditambah 0,1 dari 10.000 gitu kan. Jadi 1 ditambah 0,1. Oke, sekarang berarti kita mau nyari di bulan Agustus ya. Ini adalah bentuk barisan geometri. Oke, barisan geometri punya rumus UN. UN itu rumusnya Unarni. AR pangkat N-1 gitu kan. Nah, ini kan Aprilnya U1, Mei itu berarti U2, Juni U3, Juli U4, Agustus U5. Berarti yang ditanya adalah berapa nilai U5-nya kan? Berarti AR pangkat N-1. A-nya itu adalah 10.000 dikali R-nya adalah 1 ditambah 0,1. Jadi 1,1 pangkat 5 kurangi 1. Berarti kan ini U5 ya. U5, ini U4 kan, U3, ini U2, berarti ini U1 gitu kan. Berarti di sini sama dengan 10.000 dikali 1,4641. Berarti ini langsung kan ini 10, nolnya dibuang semuanya jadi 14.641. Jadi opsinya yang B. Nomor 4 ya. Diagram berikut mempresentasikan banyaknya suara dalam pemungutan suara pemilihan ketua OSIS SMA N1 Tridaya yang diikuti oleh 360 siswa. Dudi 120 derajat. Berarti kita punya total perolehan Dudi itu berarti 120 derajat dibagi total satu lingkaran itu 360 derajat sudutnya dikali total siswanya 360. Berarti coret-coret sama 360 bagi 360 1, berarti 1 ke 120 ada 120 orang. Kayak Dudi 120 orang, berarti Adi ini 80 orang. Terus si Budi berarti dia 60 orang. Berarti si Cepi itu kan sisanya ya. Dari total 360 orang dikurangi Dudi 120, dikurangi Adi 80, dikurangi Budi 60. Berarti total perolehan suara si Cepi adalah 100 orang. Pertanyaannya adalah, berapakah selisih suara ketua OSIS terpilih dan saingan terdekatnya? Berarti yang terpilih itu, yang terbanyak kan, berarti yang terpilih itu adalah si Dudi. Dan saingannya itu adalah si Cepi yang kedua terbanyak, berarti D dikurangin C. Jadi 120 dikurangin 100 sama dengan 20 orang. Jadi opsinya yang A. Nomor 5. Jika Budi mengundurkan diri. Oke, si Budi ngundurin diri ya. Si Budi itu total suaranya 60 orang. Dia mengundurkan diri. Dan dari seluruh pendukungnya 1/15-nya mendukung Rodi. Berarti 1/15 dikali 60 itu kan 4 orang. Nah, si 4 orang ini dia mendukung Dudi. Jadi 4 ditambah D. 2/5-nya mendukung Adi. Berarti 2/5 dari total 60 itu sama dengan 60 dibagi 5 itu kan 12. 12 dikali 2, 24. Si 24-nya ini ngedukung si Adi. Nah, sisanya buat si Cepi. Berarti sisanya itu adalah sisa kan 60 orang dikurangin 4 orang untuk Dudi, dikurangin 24 orang untuk Adi. Berarti ini totalnya adalah 32 orang untuk Cepi. Oke, jadi sekarang perolehan si Cepi itu sama dengan yang awalnya 100 ditambah 32, jadi 132 suara. Oke, terus si Dudi
Yang awalnya 120 ditambah 4 suara jadi 124 orang. Nah, berarti sekarang perolehan yang terbanyak itu adalah si Cepi dengan 132 suara. Nomor 6. Energi per gram makronutrien. Kayak makronutrien itu adalah nutrisi yang diperlukan banyak oleh tubuh. Protein di sini. Tabel di atas memperlihatkan banyaknya energi per gram dari 3 jenis makronutrien dalam makanan. Banyaknya energi dinyatakan baik dalam satuan kalori maupun kilojoule. Nah, ini maksudnya per gram kan. Jadi 1 gram protein itu ini mengandung 4 kalori. Atau 1 gram protein itu mengandung 16,7 kilojoule gitu ya. Ini pembacaan untuk si tabelnya. Pertanyaannya, jika X kalori sama dengan K kilojoule. Nih katanya kalau misalnya X kalori sama dengan K kilojoule gitu kan. X sama dengan K, berarti X itu kalori, ini dimisalin X, kilojoule itu K, kayak gitu kan. Kalau X sama dengan K, manakah di antara pernyataan berikut yang paling sesuai yang menunjukkan hubungan antara X dan K? Nah, di sini cek opsi aja langsung ya. Jadi cek opsi mana yang sesuai. Kita langsung cek opsi yang C. Kita opsi yang C di sini K-nya itu sama dengan 4,2X gitu. Ini rumus ya. Jadi K sama dengan 4,2X. Kita masukin K itu kan kilojoule. Kita untuk yang protein dulu. Yang protein berarti 16,7 gitu kan. Itu sama dengan 4,2. Si X-nya itu adalah 4 kan. Di protein itu 1 gramnya mengandung 4 kalori. Oke, berarti 16,7 sama dengan 4,2 dikali 4 itu sama dengan 16,8. Oke, ini mendekati ya. Jadi ini mendekati. Nah, sekarang kita cek yang lemak. Yang lemak di sini kan K sama dengan 4,2X. Oke, berarti kalori sama dengan 4,2 ya. Di lemak itu kilojoule-nya adalah 1 gram itu mengandung 37,7 sama dengan 4,2 dikali kalorinya 9. 1 gramnya mengandung 9 kalori. Berarti 4,2 dikali si lemak itu kalorinya mengandung 9, 1 gram mengandung 9 kalori. Berarti ini sama dengan 2 kali 9, 18. 4 kali 9, 36. Berarti ini 37,8. Oke, ini juga mendekati ya. Terus sekarang yang karbohidrat. Di karbohidrat berarti di sini kan K sama dengan 4,2X. Si K-nya 16,7 sama dengan 4,2 di X-nya itu 4. Berarti ini sama ya, 16,7 sama dengan 16,8. Oke, berarti ini yang sesuai, yang mendekati hubungan antara tabel ini, protein, lemak, dan karbohidrat itu adalah yang C. Kalian boleh ceknya dulu dari A, B, itu A pasti salah, B salah, terus abis itu C gitu ya. Ini biar mempersingkat waktu, jadi kakak langsung ke jawabannya yang C ya. Kayak gini caranya, jadi cek satu-satu. Nomor 7. Jika 180 kalori dari sebatang permen diperoleh seluruhnya dari P gram protein, F gram lemak, dan C gram karbohidrat. Artinya 180 kalori ini dia mengandung dari P gram protein, sedangkan 1 gram protein itu mengandung 4 kalori kan. Berarti kalau P gram protein berarti tinggal 4 dikali P. Dan mengandung F gram lemak. Oke, 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori. Berarti kalau F gram berarti dia 9 dikali F. Dan mengandung C gram karbohidrat. 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Berarti kalau C gram jadi tinggal 4 kali C. Ini adalah persamaan dari 180 kalori tersebut. Di PG pengen dibuat F sama dengan. Oh, berarti semuanya kita pindah ruasin ke kiri kecuali si F ya. Jadi 4P pindah ruas jadi min 4P. Terus 4C pindah ruas jadi min 4C sama dengan 9F. Oke, berarti 180 minnya kita keluarin, min 4-nya ini jadi P plus C. Ya, ini karena sama-sama mengandung min 4, min 4-nya dikeluarin. Min 4 dikali P jadi min 4P, min 4 dikali C jadi min 4C gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sama, kita langsung difaktorin keluar. Sama dengan 9F. Karena pengen F sama dengan, berarti kita kedua ruas dibagikan 9. 180 dibagi 9 itu adalah 20. Min 4 dibagi 9 ya min 4 per 9 dikali P plus C. 9F dibagi 9 jadi F. Jadi opsinya persamaannya adalah F sama dengan, ini ya kalau kita tulis ulang, F sama dengan 20 min 4 per 9 dikali P plus C. Jadi opsinya yang B. Nomor 8.
Setelah diberikan diskon berturut-turut sebesar 20% dan 15%, harga sebuah buku menjadi 30.600. Pertanyaannya, berapa harga buku semula? Oke, di sini rumusnya udah kakak review lagi di sebelumnya. Harga jual itu punya rumus, kalau diskon ya, harga jual setelah diskon itu adalah 1 dikurangin diskonnya dikali harga beli. Harga awal ya, harga beli itu. Ini rumusnya. Nah, sekarang berarti ini harga jual itu didapat dari, dia pertama kan dapat diskon. Dapat diskonnya 20%. Berarti 1 min 20% itu 20 per 100 berarti 0,2. Habis itu dia dapat diskon lagi 15%. Jadi 1 min 15 per 100 atau 0,15 dikali harga beli. Oke, harga jualnya udah ada 30.600. 1 min 0,2 itu adalah 0,8. 1 min 0,15 berarti 0,85. Harga belinya atau harga awal yang ditanya. Berarti harga beli itu sama dengan 30.600 dibagi 0,8 dikali 0,85. Sama dengan harga beli. Ini kalian bisa diubah dalam bentuk pecahan ya. Jadi 0,8 itu kan sama dengan 8 per 10. 0,85 itu sama dengan 85 per 100. Oke, 8 dibagi 10 berarti ini sama dengan dibagi 2, 4 per 5. 85 dibagi 100, ini dibagi 5 ya. Berarti 85 dibagi 5 itu 17, 100 dibagi 5 itu 20. Nah, kalau pembagian pecahan, berarti itu ngitungnya ubah ke kali, tapi tukar posisi. Yang tadinya dibagi 4 per 5, berarti dikali jadi 5 per 4. Yang tadinya 17 per 20, jadi kalau dikali 20 per 17. Gitu ya. Oke, sekarang di sini 20 dibagi 4 itu adalah 5. 306 dibagi 17 itu adalah 18. 306 dibagi 17 itu adalah 18. Oke, berarti di sini harga belinya adalah 1.800, sisanya ya dikali 5 yang ke tengah dikali 5 yang ujung. Berarti harga belinya adalah 45.000. Nah, ini adalah harga awal. Jadi opsinya yang E. Nomor 9. Sebuah benda dilemparkan lurus ke atas yang memenuhi persamaan HT sama dengan min 16T kuadrat ditambah 110T ditambah 72. Di mana H adalah ketinggian dalam meter dan T menunjukkan waktu dalam detik. Apa yang angka 72 pada rumus tersebut representasikan? Oke, berarti di sini kan T itu waktu ya. Jadi ketika waktunya dikuadratin, maka ketinggiannya akan menurun sejauh min 16. Tapi ketika ketinggiannya bertambah sejauh T, berarti ketika waktunya bertambah T, maka ketinggiannya akan bertambah 110-nya. Nah, ini 72 itu nggak ada T-nya, artinya T-nya itu 0. Jadi pada saat T-nya 0, tinggi awalnya itu adalah 72. Jadi 72 itu adalah menandakan tinggi awal. Kita cari ketinggian awal ada nggak? Lihat opsi A. Ketinggian semula benda tersebut dalam meter. Ya, ini kan semula itu sama kayak awal ya. Jadi opsinya yang A. Nomor 10. Jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, daerah himpunan penyelesaian DHP dari sistem persamaan X min 3Y, ini persamaan 1, X min 3Y kurang dari sama dengan 0, terus 3X min Y lebih besar dari 0. Nah, ini kita buat titik bantu ya, dengan cara, jadi bikin tabel bantu. Ini X, ini Y. Nah, kita ambil kalau X-nya 0, masukin ke persamaannya, X-nya diganti sama 0, ininya diganti sama 0 nih. 0 min 3Y sama dengan 0. Berarti min 3Y sama dengan 0, jadi Y-nya 0 bagi min 3, 0. Nah, 0 sama 0-nya udah dipakai, berarti kita pilih satu titik lagi, terserah kalian mau berapa. Misalnya di sini diambil X-nya adalah 3. Ini terserah ya, terserah. Berarti ini X-nya kita ganti 3. 3 min 3Y sama dengan 0 kan. Min 3Y sama dengan min 3 pindah ruas. Jadi Y-nya min 3 bagi min 3, 1. Oke, jadi kita punya titik bantunya untuk garis yang pertama 0,0, 3,1. Nah, yang kedua juga sama. Lakukan hal yang sama. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, berarti sini ya Y-nya 0 ya. Kalau ini kan dibalik ya, 3X min Y. Berarti ini mah kalau misalnya X-nya 1, jadi Y-nya yang 3. Gitu. Oke, sekarang garis 3. Garis 3-nya itu daerahnya dibatasi dari X-nya min 3 sampai 3. Kalau misalnya persamaan 4, Y-nya yang dibatasi dari min 3 sampai 3. Oke, kita gambarkan grafiknya.
Ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. 0, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Min 1, min 2, min 3. Min 1, min 2, min 3. Lihat garis yang pertama, X-nya 0,0, berarti taruh di sini titik 0,0. Terus 3,1, berarti X-nya 3, ini kan 3 ya. Y-nya 1, ini 1, berarti 3,1 di sini. Nah, terus gabungin garisnya. Berarti kita tarik garis. Nah, ini adalah garis 1. Yang kedua, di sini X-nya 0,0. Terus di sini kan 0,0 juga. Dan ini boleh diperpanjang sih ya sebenarnya. Jadi si garis 1 boleh diperpanjang. Terus ini garis 2, 0,0, 1,3. Berarti ketika X-nya 1, ini X-nya 1 kan. Dia Y-nya 3. Berarti di sini 1,3. Nah, ini adalah garis yang kedua. Kita hubungkan. Garis 2. Oke, kita bisa tarik juga ke bawah. Nah, sekarang batas yang ketiga, X-nya itu dia di rentang min 3 sampai 3. Jadi X-nya itu nggak boleh melewati ini min 3 dan ini 3. Nah, sekarang kita cari daerahnya. Ini ada cara cepat ya. Cara cepat di sini rumus. Karena ini di tahun kemarin juga ada soal kayak gini. Jadi nggak harus dikerjakan ya, harus bisa. Rumusnya kalau ada bentuk AX ditambah BY gitu kan. Si A itu ingat koefisien X ya. Jadi AX ditambah BY lebih dari, misalnya lebih dari C. Dan AX ditambah BY kurang dari C. Misalnya gitu kan. Nah, ingat si A-nya itu adalah koefisien X. Ingat ya, A itu koefisien X. Jadi yang nempel di X. Karena kita mau pakai koefisien X. Koefisien X dan tanda. Kalau tanda lebih dari, gitu ya. Tanda lebih dari berarti ini positif. Terus tanda kurang dari ini negatif ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang pertama ketika si A-nya itu adalah A gitu kan, A-nya itu positif gitu kan, dikalikan dengan tanda lebih dari positif, berarti itu daerahnya adalah, berarti kan positif kali positif hasilnya positif ya. Nah, hasilnya positif berarti dia daerah kanan sumbu X solusinya DHP-nya. Tapi yang kedua, kalau koefisien A-nya negatif dikalikan dengan tandanya soalnya kurang dari, di soalnya nih tandanya kurang dari ya, yang kurang dari itu ini. Berarti kan kurang dari itu dimaknai negatif, maka positif negatif kali negatif, ini juga positif ya. Terus berarti tandanya kanan juga. Tapi kalau negatif, misalnya ini yang positif deh, berarti ini dia negatif. Kalau negatif berarti ini solusinya kiri ya. Pokoknya hasil perkalian koefisien A dengan tandanya positif itu kanan. Kalau hasilnya negatif itu daerah kiri sumbu X solusinya. Kita aplikasiin yang pertama. Yang pertama di sini kita lihat ini si A-nya itu kan positif ya. Dan tandanya kurang dari. Ini kan kurang dari. Berarti kurang dari itu dia menandakan negatif. Nah, dikaliin. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Oke, kalau hasilnya negatif, berarti dia solusinya yang kiri ya. Lihat garis 1. Garis 1 tuh yang kiri tuh ini kan. Ini adalah kiri. Daerah kiri sumbu X. Dan ini adalah daerah kanannya kan. Yang bawah tuh kanannya. Oke, berarti ini solusinya pengen yang kiri, yang atas. Oke, kita tandain dulu. Untuk di garis 1, dia pengen daerah atas. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, di sini, si A-nya itu positif. Kan 3 ya, A-nya positif. Tandanya lebih dari, ini lebih dari. Kalau lebih dari, kan dia dimaknai positif. Berarti positif kali positif, hasilnya positif. Kalau misalnya hasilnya positif, berarti solusinya yang kanan. Kita lihat si garis biru ini adalah kiri, ini adalah kanan. Berarti solusinya dia pengen di bawah garis ya, kanan. Terus sekarang yang ini mah langsung aja X-nya itu dia pengen di tengah-tengah kan, di antara tengah-tengah min 3. Berarti dia pengen di ini, di tengah-tengah ini. Terus yang kedua, Y-nya pengen di tengah-tengah min 3 dan 3 juga. Oh, ini yang kedua ya. Ini tarik garis, Y-nya itu pengen di tengah-tengah ini. Dan ini 1, 2, 3 di sini. Nah, ini pengen daerah sini kan. Pengen di tengah-tengah ini nih. Oke, gimana sekarang yang memuat 4 warna atau 4 checklist. Berarti 4 checklist itu ini ya. Nah, ini solusinya. Jadi dia ada yang pink, ada yang biru, ada yang hitam. Oke, jadi ini kalau diperpanjang garisnya bakal nyambung ya. Jadi ini solusinya ada di kuadran 1 aja ya. Ini tuh, ini DHP-nya. Dan DHP-nya berada di kuadran 1. Kayak gitu ya, dia di kuadran 1. Jadi ini kan kuadran 1 nih. Dari 0 kiri ke atas kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Nah, jadi kita kalau lihat ini kalian gini kan. Ini kan sumbu X, sumbu Y. Jadi di atas sumbu X, di kanan sumbu Y itu dia kuadran 1. Ini kuadran 2 dan ini kuadran 3, kuadran 4. Nah, DHP-nya kan dia di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y aja. Jadi dia di kuadran
1. Jadi opsinya yang A. Nomor 11. Setiap 3 tahun antara tahun 1985 sampai dan 2003 dicatatkan data produksi plastik tahunan di Indonesia dalam jutaan ton. Diagram pencar di bawah ini menggambarkan data dan garis regresinya. Persamaan dari garis tersebut adalah Y sama dengan 3,39X ditambah 46,89, di mana sumbu X menyatakan banyak tahun sejak 1985 dan sumbu Y menyatakan jumlah produksi plastik tahunan dalam jutaan ton. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat diinterpretasikan oleh angka 3,39 pada garis? Oke, ini berarti gini ya. Kan Y itu adalah menyatakan jumlah produksi plastik tahunan. Dan X itu kan tahun ya. Jumlah tahun nih. Jadi ketika X-nya 1, berarti dia bertambah 3,39 gitu. X-nya dia 2 tahun. Oh, bertambah 3,39 kali 2. Jadi si 3,39 itu adalah pertambahan jumlah produksi plastik per tahunnya. Oke, kita lihat ya. Banyaknya opsi A, banyaknya plastik dalam jutaan ton diproduksi di Indonesia pada tahun enggak. Yang B, banyak tahun yang dibutuhkan di Indonesia untuk memproduksi 1 juta enggak. Yang C, rata-rata produksi plastik tahunan dalam jutaan ton di Indonesia dari tahun 1985 sampai enggak. Rata-rata kenaikan produksi tahunan dalam jutaan ton dari tahun 1985 sampai 2003. Ya, ini adalah opsinya yang D. Jadi kenaikan per tahunan ya. Jadi rata-rata kenaikan produksi plastik tahunan dalam jutaan ton. Jadi ya ini tuh si 3,39 itu adalah rata-rata per tahunnya naik segitu gitu. Kalau 46,89 ini tuh mengartikan jumlah awal sebelum 1985 kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut nomor 12. Setiap 3 tahun antara yang tadi ya, ini sama kayak yang tadi 11, yang ditanyakan adalah manakah nilai terdekat yang presentasi kenaikan dalam jutaan ton produksi plastik di Indonesia tahun 2000 sampai 2003. Kenaikannya presentasi kenaikan ya. Presentasi kenaikan. Oke, kita lihat tahun 2000. Berarti dari 1985 ke 2000 kan. 1985 ke 2000 berarti dia naik berapa tahun? Berarti tinggal kurangin aja ya. Jadi tinggal dikurangin si 2000 dikurangin 1985. Berarti itu 1985 berarti dia 15. Oke, berarti di saat 15 berarti 15 itu sini ya. Ini pas saat 2000 sampai 2003. Berarti ya udah 1 2 3. Berarti sini kan. 2000 kan ini 2000, 2001, 2002, 2003 berarti di sini. Oke, berarti kenaikannya di 2000 itu ada di 100. Di 2003 ini kira-kira di tengahnya adalah 150 ya ini. Ini sekitar di tengah-tengah 100 dan 120. Berarti ini tuh adalah 110 aja. 110 ini 100. Kayak presentasi kenaikan. Jadi presentasi kenaikan itu rumusnya adalah akhir dikurangin awal dibagi awal dikali 100%. Ini rumusnya. Berarti di sini kan itu awalnya itu 100. Akhirnya itu 110 kan pas saat 2003. Dikurangin pas saat 2000 itu adalah 100 dibagi awalnya 100 dikali 100%. Kayak kita coret-coret berarti 110 dikurangi 100 berarti 10. Jadi dia naiknya 10%. Nomor 13. Berapakah diprediksi banyaknya dalam jutaan ton produksi plastik di Indonesia pada tahun 2025? Oke, ini memprediksikan jumlahnya ya pada tahun berikutnya. Berarti kalau memprediksikan ini kita keluarkan rumus dari persamaan garisnya ya, persamaan garis kalau melalui 2 buah titik. Jadi kita review lagi rumus persamaan garis yang melalui 2 buah titik x1, y1 dan x2, y2. Oke, berarti rumusnya adalah y min y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 min x1. Nah, ini harus udah nalar ya rumusnya. Nah, sekarang kan si garis ini dia itu kan melalui beberapa titik. Kalian pilih aja 2 titik yang terakhir gitu kan. 2 titik terakhir itu ini sini ya. Ini y-nya 100 berarti x-nya di sini 15. Terus sama di sini 18,110 ya yang tadi nih, yang di soal sebelumnya. Ini 110, ini kita ambil 100.
Berarti kan ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi kita punya yang pertama ketika X-nya 15, Y-nya 100. Dan yang kedua di sini kan ketika X-nya 18, Y-nya 110. Nah, kita cari persamaan garisnya. Berarti persamaan garisnya kan rumusnya Y min Y1, kan ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Berarti Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. X min X1 dibagi X2 min X1. Oke, terus kita kali silang ya. Ini kan 18 min 15 itu adalah 3. 110 dikurangi 100 ini adalah 10. Terus kita kali silang kan. Y kali 3 jadi 3Y. Min 100 dikali 3 jadi min 300. Sama dengan, jadi kaliin silang ini ke sini, terus ini ke sini. Gitu ya, kali silang. Oke, sekarang berarti ini 10 dikali X berarti 10X. 10 kali min 15 jadi min 150. Jadi kita pindah ruas, 3Y sama dengan 10X min 150 ditambah 300 berarti jadi plus 150. Berarti Y-nya sama dengan semua dibagi 3, 10 per 3X ditambah 150 dibagi 3 berarti 50. Nah, ini adalah prediksi persamaan garisnya. Kita masukin. Dia kan kita pengen tahu jumlah produksi pada tahun 2025. Nah, ini kan diawali tuh pada saat 0 itu dia tuh pada saat 1985. Kayak berarti dari 1985 ke 2025 ini berjumlah apa sih, bertambah berapa tahun? Berarti tinggal 2025 dikurangin 1985 yaitu 40 tahun. Jadi ini pertambahan waktunya 40 tahun. Tinggal masukin aja. Berarti pada saat bertambahnya X-nya diganti ya bertambah 40 tahun, maka produksinya berapa gitu kan. Oke, berarti di sini 400 dibagi 3 itu 133. Terus ditambah 50, berarti itu sekitar 183. Oke, berarti ini yang mendekati 183 yang mana? Berarti yang B ya, ini 182,49 mendekati 183. Karena di sini kan kita memperkirakan 110 ya, tapi bisa aja dia di bawahnya. Jadi untung ada yang mendekati 183, itu 182. Oke, seperti itu ya. Jadi pilih 2 titik, terus cari yang mendekati. 14 dan 15. Perhatikan diagram berikut. Jika segitiga mempresentasikan perempuan, berarti kita ini dulu ya, tandain dulu. Segitiga itu dia menandakan perempuan. Terus segitiga itu perempuan. Persegi panjang itu pekerja, berarti persegi panjang itu dia menandakan pekerja dalam himpunan. Dan elips dia dokter. Oke, elips ini adalah dokter. Sekarang nomor 14. Daerah yang mempresentasikan dokter, jadi dia pengen dokter, berarti dokter itu adalah elips. Jadi dia pengen berada di elips. Perempuan di elips plus segitiga yang tidak bekerja, berarti dikurangin persegi panjang. Jadi dia cari angka yang di dalam elips dan segitiga, tapi di luar persegi panjang. Elips dan segitiga di luar persegi panjang. Berarti ini ya. Ini. Nah, ini kan elips ada di dalam elipsnya dan di segitiga di luar persegi panjang. Jadi di sini nomor 7 jawabannya. Yang nomor 15. Daerah yang mempresentasikan dokter laki-laki. Dokter, berarti dokter nih, dokter laki-laki. Berarti dia bukan perempuan kan? Berarti dokter di luar segitiga, di kuadran segitiga yang bekerja, berarti di dalam persegi panjang. Jadi di dalam elips cari nih angka di dalam elips, tapi di dalam elips dan persegi panjang, tapi di luar segitiga. Berarti dalam elips dan persegi panjang di luar segitiga itu adalah di elips. Berarti sini ya, elips itu ini kan, elips ini. Nah ini kan dia di dalam elips dan persegi panjang tapi di luar segitiga. Berarti 3 dan 4. Jadi opsinya yang C. Oke, nomor 16. Dua bilangan bulat A dan B memiliki perbandingan 3:7. A banding B sama dengan 3/7. Oke, ada pecahan sama dengan, langsung kita kali silang, jadi 3B sama dengan 7A. Nah, ini jadi persamaan 1. Persamaan kedua, setelah ditambahkan 9 ke setiap angka, maka perbandingannya menjadi 9:17. Jadi setiap angkanya tambah 9, A tambah 9 dibandingkan lagi dengan B tambah 9, maka perbandingannya menjadi 9:17. Oke, berarti kita kali silang ya. Berarti ini jadi 17A ditambah 17 dikali 9, yaitu 153, sama dengan 9B ditambah 9 ke 9, 81. Oke, ini berarti kita punya 17A dikurangin 9B
sama dengan 81 dikurangi 153. Jadi 153-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadi ini negatif 72 ya. 81 kurang 153. Ini persamaan 2. Yang ditanya, bilangan tersebut berturut-turut adalah berapa? Ada 2 persamaan, ditanya A sama B-nya, berarti tinggal substitusi aja ya. Kayak kita punya di sini 17A, nah min 9B kita bisa manipulasi dengan min 3 dikali 3B. Karena kebetulan di persamaan 1 memuat 3B kan. Nah si 3B-nya kita ganti ini di persamaan 1. 3B itu adalah 7A, berarti di sini 17A min 3, 3B-nya kita ganti 7A. Sama dengan min ini 72. Oke, berarti 17A min 21A sama dengan min 72. 17 dikurangin 21. Berarti 17 dikurangi 21 itu adalah min 4. Min 4A sama dengan min 72. Sekarang berarti A-nya adalah min 72 dibagi 4. Berarti 72 dibagi 4 itu adalah 18. Berarti A-nya 18. Oke, yang memuat angka 18 cuman B aja ya. Berarti A-nya 18. Atau kalau mau dicek juga boleh. Berarti kan ini 3B sama dengan 7 dikali A-nya 18. Berarti B-nya sama dengan 7 dikali 18 itu adalah 126 dibagi 3. Berarti sama dengan B sama dengan 42. Ya, jadi boleh dicek atau boleh langsung aja kalau cuman opsinya 18 dan memuat satu opsi ya udah pilih itu aja ya. Nomor 17. 2 orang pesepeda melaju dari tempat yang sama kedua arah yang berlawanan. Satu diantaranya bergerak ke arah utara. Berarti ini kita keluarkan dulu arah mata angin. Oke, kita anggap si pertama itu di sini ya. Ini adalah titik awal mereka. Yang satu dia bawa sepedanya ke utara. Ini utara. Yang satu dia ke selatan. Jadi berlawanan. Satu di antaranya bergerak ke arah utara dengan kecepatan 9 km per jam. Berarti ini 9 km per jam kecepatannya. Terus kalau yang ke selatan dia kecepatannya itu adalah 10 km per jam. Pertanyaannya, setelah berapa lama keduanya berjarak 47,5? Jadi mereka nih jarak ya, berarti kan mereka di sini nih. Jadi jarak dari sini sampai sini itu pengen jadi 47,5 nih. Jadi jarak kan posisi mereka misalnya di sini di akhir. Pada saat berapa nih? Posisi mereka tuh menjadi 47,5 km jaraknya gitu kan. Jadi jarak di antara ujung-ujung tuh 47,5 km. Ya udah, ini langsung aja kan karena kita punya kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Berarti waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Gitu kan? Berarti ya udah, berarti ini 47,5 gitu kan. Dibagi kecepatannya itu yang satu 9. Yang satu 10. Berarti tinggal jumlahin aja. Berarti 47,5 dibagi 19. Nah, ini tinggal kalian bagi bersusun, boleh 47,5 dibagi 19 itu adalah 2,5. Jadi T-nya sama dengan 2,5. Jadi 2,5 jam. Gitu ya. Nomor 18. Perhatikan ilustrasi berikut. Berat sebuah kaleng susu adalah 550 gram. Berat sebuah kaleng. Saat kaleng tersebut terisi seperempatnya, berarti kaleng itu terisi ya. Jadi kayak seperempatnya, kaleng dan susu di dalamnya memiliki berat 750 gram. Nih, kaleng ditambah 1/4 dari susu. Maka jumlahnya beratnya jadi 750 gram. Pertanyaannya, jika kalengnya terisi penuh oleh susu, berapakah beratnya? Berarti yang ditanya itu adalah kaleng plus full 1 susu. Full susu berapa? Gitu kan? Nah, ini ada 2 persamaan kan? Ada persamaan 1, ini ada persamaan 2. Ya udah, berarti tinggal kita substitusiin aja. Jadi ini si 550-nya kita masukin ke persamaan 2. Jadi persamaan 2 kita punya kan kaleng ditambah 1/4 susu nilainya 750. Kalengnya beratnya tuh 550 ditambah 1/4 berat susu sama dengan 750. Berarti 1/4 susu sama dengan 750 dikurangin 550. Berarti itu adalah 200. Berarti berat susunya kali silang 200 kali 4 yaitu 800 gram. Oke, ya udah, berarti kita tinggal jumlahin aja. Berapa jumlah kaleng ditambah susu kan? Kalengnya kan 550. Susunya 800. Berarti jawabannya adalah 1350 gram. Ubah ke kilo, berarti dibagi 1000. Berarti ini jadi 1,35 kilogram.
gitu. Nomor 19 di sini ada Adi membeli 4 pizza untuk dimakan bersama-sama dengan Budi. Oke, berarti di sini kita anggap ya ini pizza. Dia beli 4 pizza buat dimakan 4 orang. Kan kalau Adi mah satu-satu pizza gitu ya. Tapi ternyata Budi memakan 4/5-nya gitu. 4 bagian dari jadi si satu pizzanya kita bagi 5. Nah, ini kita berarti kan dia cuma makan 4/5-nya. Nah, jadi dia makan 4/5-nya ini dimakan sama si Budi. Berarti kan ini tersisa 1/5. Nah, si 1/5 ini dimakan sama Cepi kan. Cepi memakan 1/5-nya. Kan ini 1 nih. Jadi ini 1 pizza, dia dimakan ini lalar ya ini mah. Si Cepi 1 pizza, ditambah dia tuh ini, ditambah 1/5 dari yang si Budi, sisa yang si Budi kan si Budi cuma 4/5 aja. Terus Cepi dan Dodi memakan 3/5-nya. Berarti di sini kan, ini jadi si 1 pizza kita bagi 5. Si 3/5-nya ini kan 3/5. Ini berarti sisanya 2/5. Si 3/5-nya ini dimakan oleh si Adi. Berarti berapa bagian Adi memakan? Berapa? Dodi memakan 3. Oh, ini bukan Adi ya, berarti Dodi. Jadi ini 3/5 itu si Dodi. Nah, sisanya sama si Adi. Berarti kan si Adi itu sisanya apa? Ini ya. Jadi si Adi tuh 1 ditambah 2/5 ya. Jadi nih 2/5 ditambah 1 kayak gitu kan. Oke, berarti sekarang selisih banyaknya pizza yang dimakan Adi dengan Budi. Berarti Adi dikurangin Budi. Nah, si Adi itu kan 1 ditambah 2/5 ya. Berarti ini kaliin 1 kali 5 ditambah 2. Berarti 7/5 dikurangin Budi. Budi cuma makan 4/5. Berarti 7/5 dikurangin 4/5 adalah 3/5. Nah, ini bener-bener nalar banget ya. Ini nggak ada hubungannya dengan hitungan pecahan kayak gitu. Jadi ini mah tinggal nalar aja. Nomor 20. Adi hendak mengirimkan beberapa paket. Dia menimbang paket tersebut berpasangan seperti tunjukkan pada ilustrasi berikut. Oke, jadi sini ya yang pertama ya, merah ditambah hijau dia 8 kilo. Terus sekarang itu merah ditambah biru sama dengan 6 kilo. Dan hijau ditambah biru sama dengan 10 kilo. Pertanyaannya, saat ketiga paket tersebut ditimbangi bersamaan, berapa berat gabungannya? Oh, berarti yang ditanya adalah berapa kalau berat M, merah ditambah hijau ditambah biru, jadi berapa sih beratnya gitu. Oke, karena ini adil ya, kita jumlahin aja. Jadi kan kalau dijumlahin ini M tambah M 2M, H tambah H 2H, B tambah B 2B gitu kan. Sama dengan 8 tambah 6 14, berarti ini 24. Nah, ini ya udah, kan ditanya adalah M tambah H tambah B. Kita bagi aja 2 semuanya. 2M dibagi 2 jadi M. Ini dari 2H dibagi 2 jadi H. 2B bagi 2 jadi B. 24 dibagi 2 jadi 12. Jadi udah, jadi M tambah H tambah B-nya sama dengan 12 kilo. Oke, terima kasih. Pembahasan untuk PM-nya sudah selesai. Semoga kalian paham. Seperti biasa, kalau misalnya kurang paham, boleh ditanyakan ke tutor masing-masing ya. Makasih.